Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laki Pradi dengan NPM 2478 Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum lab science 5 mengenai data understanding dan feature exploration. Nah, saya akan menunjukkan proses dan menjelaskan setiap langkah serta memberikan analisis dari hasil yang diperoleh. Data di sini ada data understanding ya. Pertama saya itu akan melakukan data set menggunakan library Pandas. Nah, ini saya sudah inilah kodenya. Kodenya registry almond.clean.csv. Kode ini digunakan untuk membaca file CSV dan menyimpannya ke dalam variabel. Kemudian saya menampilkan df head. Tujuannya ini untuk melihat struktur awal dataset. Oke. Nah, ini dataset ini memiliki sekitar 20.848 baris dan 19 kolom. Setiap baris adalah satu transaksi pelanggan. Jadi dataset ini juga, nah setiap baris ini satu transaksi pelanggan gitu. Data ini cukup besar dan lengkap sehingga dapat digunakan untuk memahami pola perilaku pelanggan. Yang kedua, data pre-processing. Pada tahap ini, saya melakukan transformasi data. Yang pertama itu buat is cancelled. Nah, def is cancelled ini kodenya ya. Kode ini mengubah status pesanan menjadi angka. Dengan mengubah ke angka, kita ini bisa menghitung persentase pembatalan. Terus COD. Nah, ini kode COD ya. Def is COD dan metode pembayarannya. Bayar di tempat. Kode ini menandai apakah transaksi menggunakan COD dan COD ini penting. Kenapa? Karena sering dikaitkan dengan pembatalan. Terus convert waktu atau ekstraksi waktu. Ini kode kedua, convert waktu atau ekstraksi waktu. Jadi kode ini mengambil jam dari waktu transaksi. Dan analisisnya, waktu itu bisa mempengaruhi perilaku pelanggan. Nah, ini fitur tambahannya. Fitur tambahannya ini ada fungsinya ini menghitung nilai total barang dan menganalisis. Analisis fitur ini membantu memahami nilai transaksi tanpa ongkir. Gitu. Sini ada kolom-kolomnya dan beberapa baris. Nah, di sini kita masuk ke fitur exploration. Saya memilih 3 fitur. Yang pertama ini ada COD, shipping, dan Q3Y. Nah, di sini nih 3 fitur ini analisis ini dilakukan dari 3 fitur ini. Nah, analisis ini dilakukan oleh group by bla 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 ya ini ya. Terus kode ini digunakan untuk mengelompokkan data dan menghitung rata-rata.
Nah, analisisnya ini yang pertama, COD ini diasumsikan lebih sering cancel. Dan yang kedua, ongkir. Ongkir ini memengaruhi keputusannya. Dan QTY mempengaruhi tingkat keraguan. Jadi yang pertama COD, ini ya metode pembayaran, ongkos kirim dan jumlah barangnya ya. Ini tetap jumlah barangnya, metode pembayaran. Nah, kita masuk ke analisis polanya. Nah, kita masuk ke analisis pola. Nah, analisis pola ini yang pertama di sini ada COD versus non COD. COD dan non COD ini ternyata memiliki nilai hampir sama. Dan ongkir versus cancel. Ongkir rendah ini justru memiliki pembatalannya yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada QT atau jumlah barang. Jumlah barang ini tidak menunjukkan pola yang konsisten. Nah, ini menunjukkan bahwa asumsi awal ini tidak selalu benar gitu. Ini persentase cancelnya, yang outputnya persentase cancel keeping, ini QT-nya atau jumlahnya name is cancel dan default. Selanjutnya DF segmen ini segmentasi analisis, segmentasi data ini DF segmen DF ongkos kirim dibayar pembeli ini play. Jadi kode ini membagi data kita ini menjadi dua kelompok. Gitu. Nah, analisisnya dari kode ini, tadi kan segmentasi data ini ya. Nah, segmentasi ini membantu melihat pola ini lebih lebih jelas dibandingkan melihat data keseluruhannya gitu. Terus ini masuk ke analisis konfliknya. Atau data yang bertentangan ya. Saya sudah memfilter data yang bertentangan, DF is COD, DF is ongkir dibayar oleh pembeli, bla bla bla, dan DF is cancel. Jadi kode ini mencari data yang bertentangan dengan pola. Nah, kode ini ditemukan bahwa ada transaksi yang tetap dibatalkan walaupun tidak COD dan ongkir rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya faktor lain seperti yang pertama perubahan keputusan pelanggan dan yang kedua faktor eksternal. Ini outputnya ya. Ini data yang bertentangan. Di sini ada order ID, total QTY, total breaker, total QTY, total diskon. Terus alasan pembatalannya sudah dijelaskan ya, dibatalkan oleh pemberi, alasannya pesanan lainnya atau baru gitu. Opsi pengirimnya bisa lewat yang terjadi di sini. Oke. Dari seluruh analisis yang kita dapatin, yang pertama data ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan aturan sederhana. Yang kedua, banyak faktor-faktor yang saling berpengaruh. Yang ketiga, sistem rule based memiliki keterbatasan. Dan kesimpulan ini tidak ada satu faktor utama yang menentukan pembatalannya. Dan perilaku pelanggan bersifat kompleks, juga analisis berbasis data lebih akurat dibanding asumsi. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai hasil praktikum lab season 5. Saya Yudi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.